sebagian orang, pajak ini pasti sangat menyusahkan dan menakutkan. Tapi kalian jangan khawatir teman-teman, karena di sini ada konsultan pajak yang siap membantu kalian. Dengan adanya konsultan pajak ini, kalian bisa lebih fokus kepada pekerjaan dan bisnis kita. Hai, perkenalkan aku Agnes Atalia dari Tax Accounting angkatan 2024. Nah, teman-teman pada penasaran nggak sih pada podcast kita yang terakhir ini? Yang namanya episode terakhir pasti lebih spesial, bukan? Nah, kalau gitu aku langsung spill aja nih topik kita pada hari ini. Topik kita pada hari ini adalah pengalaman karir untuk menjadi konsultan pajak di usia muda. Nah, ngomong-ngomong untuk mempunyai karir sebagai konsultan pajak nih, pasti banyak berpikir konsultan pajak ini yang merintisnya sudah tua-tua nih. Nah, tapi siapa yang bilang kayak gitu? Di sini narasumber kita ini masih muda tapi sudah merintis pekerjaannya di usia muda. Langsung aja kita sambut narasumber kita kalau gitu. Halo C, bisa langsung perkenalkan namanya nih C, sama kesibukannya C saat ini apa aja? Namaku Neria Kesia Jayanti. Aku dulu kuliah di Petra angkatan 2008 akuntansi. Cuma jurusannya akuntansi bisnis sebenarnya. Sekarang aku kerja di konsultan pajak sih. Oh gitu. Usaha konsultan pajak sendiri, buka kantor sendiri. Jadi Cece dulu juga alumni Petra ya Ce? Aku alumni 2008. Kalau boleh tahu nih Ce, dosen favoritnya dulu siapa? Aduh, namanya Pak siapa tuh ya? Oh, Lupa aku namanya. Tapi ya dosen terakhir itu masih Bu Sarce sih, aku paling ingat. oh masih ada di Sarce, di sini masih ada. Paling lemah lembut kayaknya. Kita nggak berlama-lama lagi C, kita langsung aja ke inti podcast kali ini ya C. Ini sistemnya sama kayak episode podcast sebelum-sebelumnya. Jadi nanti Cece bisa ambil beberapa pertanyaan di sini. Nanti aku bacain, nanti Cece jawab aja. Udah random ya berarti? Iya, Cece bisa ambil dulu ini satu. Aku bacain ya C. Nah C, jika ada nih mahasiswa yang tertarik untuk menjadi konsultan pajak, langkah apa yang sebaiknya mereka lakukan sejak ini C? Kalau aku sih mending tetap, karena konsultan pajak kan baik pengalaman ya. Jadi kalau menurutku juga ya harus kerja di konsultan pajak dulu. Di kantor konsultan pajak dulu, nanti baru kita ambil. Kan mungkin kalau di kuliah kurang mantep nih kan, karena banyak ya paling enggak di luar juga masih harus ikut lagi, nggak tahu kayak private karena ada tuh sekarang private A sampai C. Terus habis gitu ikut kantor konsultan pajak buat pengalamannya, terutama pengalaman ketemu orang lah, pengalaman gimana kita mau ketemu klien, terus gimana kita mendampingi ke kantor pajak kayak gitu-gitu sih. Jadi emang pengalaman penting banget ya sih, bukan hanya di kuliah saja, tapi secara nyata ini penting. Karena beda jauh sih, kuliah sama realitanya itu beda jauh. Apa yang kita pelajari biasanya teori, tapi di dunia nyata berbeda. Benar. Benar. Oke, jadi gitu ya teman-teman, cara langkah-langkahnya itu kalian harus untuk bekerja, mencari pengalaman nyata guys. Beda dengan yang di kuliah, teori itu beda dengan dunia nyata. Oke, mungkin bisa lanjut nih ke pertanyaan yang kedua C. Ini aku bacain ya pertanyaan keduanya. Oke, ini bagus banget nih pertanyaannya. Apa yang membuat Cece ini tertarik untuk menjadi konsultan pajak sih? Padahal Cece dulu bisnis accounting ya katanya. Apa ya? Aku nggak kepikiran sih lebih tepatnya. Karena aku dulu itu lulus kuliah, ya aku dulu itu tapi bisnis karena biar tahu, karena kan pajak itu sebenarnya kita bisa belajar di luar. Maksudnya kayak belajar private itu kan juga lumayan membantu Soro toh. Cuma aku dulu ambil bisnis yang di luar itu belum ada sebenarnya. Karena kan itu tadi, kalau pajak di luar ada private tapi kan bisnis kan nggak ada, makanya aku ambil bisnis. Cuma untuk ke pajaknya sebenarnya ya dari kuliah itu sudah diarahkan sama, kebetulan ada saudara juga konsultan pajak, dia mengarahkan. Tapi awalnya pun aku juga ikutnya bukan konsultan pajak, kantor konsultan manajemen awalnya. Baru dari situ mulai belajar, oh ternyata pajak ini kok
banyak peminat sih gitu. Mengenai kenapa kok apalagi di sekarang sih aku banyak klien di kota kecil ya. Jadi kalau kota-kota kecil kan belum melek pajak. Tapi kan program dari pemerintah kan mungkin kayak pajak itu ya rata-rata mereka sudah mulai masuk ke kota-kota kecil gitulah. Nah mereka yang kurang ngerti ini kan kasihan kayak gitu sih, kepanggilnya di situ-situ. Jadi Cece alasannya masuk ini ada karena melihat peluang, terus juga betul, merasa panggilannya iya. juga. Kayak gitu sih aku. Oke, baik. Mungkin bisa ke next pertanyaannya, Cece. Oke, kita bukain sih. Nah, ini juga bagus nih, Ce. Ini relate dengan yang sekarang nih, Ce. Nah, apa sih tanggapan Ceneria ini mengenai Cortex, Ce? Apakah menurut Cece ini memberikan dampak positif atau tidak, Ce? Sebenarnya bagus, terutama kalau maksimal. Jadi ada yang kurang maksimal nih? Bukan kurang maksimal sih, programnya kayak aplikasinya kayak kurang lancar kita pakai gitu loh. Kamu denger dari kemarin-kemarin kan banyak kita tiba-tiba Januari sudah harus pakai Cortex, dimana Cortex sendiri kan belum belum lancar buat digunakan untuk, bahkan kantor pajak pun juga mereka untuk Cortex nggak sebagian besar tahu. Jadi kadang kita tanya itu, aduh gimana ya Bu, ini dari sananya kayak gitu loh. Maksudnya kan kita jadi kebingungan juga. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya Cortex ada bagusnya. Jadi kalau kata kantornya dulu ya, itu kan kita kan tiap mengerjakan laporan keuangan itu kan harus di compare dengan laporan-laporan SPT masa yang pernah kita kerjakan atau kita laporkan. Nah itu katanya itu semua nge-link di Cortex. Kalau gitu kita terbantu banget kan, karena kan kita dapat bukti potong atau kita dapat dilaporkan dari pihak lain penghasilan apa, itu ketahuan semua di Cortex. Yang selama ini kita nggak tahu kan pihak luar melaporkan tapi kita nggak melaporkan kayak gitu loh. Terus kalau menurut kita sih untuk sistem administrasinya seharusnya Cortex itu bagus, seharusnya. Cuma sampai saat ini masih belum lancar digunakan, jadi ya agak nggak tahu ini sampai tahun depan ini kira-kira sesuai ekspektasi apa enggak gitu sih. Oh, jadi untuk sekarang sistemnya konsepnya mungkin nggak bagus mungkin ya. Cuma pelaksanaannya dia masih kurang. Kan banyak ya nggak cuma aplikasi ini toh, mungkin kan butuh kayak buat nyimpan datanya apa ya, aku nggak ngerti sih terus terang. Cuma harusnya sih ekspektasinya harusnya bagus ya. Harusnya. Mungkin sistemnya dari pemerintah bisa diperbarui lagi ya, bisa diupdate lagi. Harusnya ya, harusnya. Karena saya nge-lag gitu loh, error gitu loh. Ya mungkin kita tunggu aja ya, siapa tahu bisa lebih baik ke depannya. Oke nih, kita langsung aja lanjut ke pertanyaan keempat nih, C. Bisa lanjut aja, C. Pertanyaan. Nah, ini juga penting sih, C. Apa saja nih, C, keterampilan dan sertifikasi yang penting untuk menjadi seorang konsultan pajak yang kompeten nih, C? Keterampilan sertifikasi. Kalau konsultan pajak yang pasti kan kita harus ujian dulu ya. Iya, tes yang buat berikut itu. Tes bukan ada lagi tes buat konsultan pajak. Jadi kita ikut ujian sih. Jadi yang ngadakan itu kalau di Indonesia sekarang ada yang namanya Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. IKPI. Terus ada yang lain aku kurang ngerti kan. Jadi maksudnya organisasi di Indonesia kan banyak. Salah satunya aku ikut IKPI. Itu yang penting ya, sih. Jadi kan kita harus ikut ujian dulu. Kayak layak apa nggak jadi konsultan pajak, mungkin gitu ya. Terus nggak salah dulu pernah di Petra, aku ujiannya di Petra. Nah itu nanti setelah lulus ujian kita dapat kayak semacam kartu bahwa kita memang sudah diakui certified jadi konsultan pajak gitu loh. Diakui sama Kemenku. Jadi nih, enggak maksudnya enggak cuma sebatas ya, banyak sih konsultan pajak yang belum punya itu tadi, yang tak temui dek klien-klien mungkin bekas konsultan pajakku dulu gini-gini dia cerita, masih banyak, tapi sekarang sih masih kayak digodok-godok aturannya biar kayak kantor pajak juga
certified itu penting gitu. Harus dipakai certified itu tadi kayak gitu-gitu. Terus keterampilan yang lain kayaknya lebih ke komunikasi ya. Ngomong sama klien. Jadi kita ngomong ke klien gimana menjelaskan lebih tepatnya. Kadang kan klien belum tentu sesuai sama yang kita harapkan atau kita nyampaikan apa, dia itu belum tentu nyambung. Terus ke kantor pajak juga sama. Jadi kita harus paling nggak harus komunikasi sama klien baik, sama kantor pajak juga baik. Nanti dia hubungan sama dua orang itu. Soalnya jembatan ya, Cing. Betul. Kita kan harus menjembatin mereka toh. Kalian dapat surat, kita harus menjelaskan kayak gitu. Terus ngomong lagi kan soal pajaknya. Betul. Jadi maksudnya kantor pajaknya apa, kita harus klien harus ngerti lah paling enggak kan gitu, enggak sembarangan kayak tembak-tembak gitu kan. Jadi emang keterampilan bicara sangat penting ya. Selain tadi sertifikasi dari IKPI. Sertifikasi bukan IKPI ya, dari Kemenku. Oh, mana sih? Dari Kementerian Keuangan itu. Oh. Jadi dapat surat gitu bahwa kita konsultan pajak yang diakui. Gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke next pertanyaan, C. Ini mulai seru nih, C, kayaknya mulai panas ya, C. Nah, ini nih, C. Bagaimana perkembangan regulasi pajak di Indonesia memengaruhi pekerjaan seorang konsultan pajak, C? Jadi regulasi pajak mungkin, C. Apa aja yang mempengaruhi sebagai konsultan pajak? Yang pasti sih kita jadi konsultan pajak itu harus terus update sama aturan pajak sih. Iya, tiap tahun beda ya, C. Kadang ya. Sebenarnya bukan ya tiap tahun ada tambahan, tiap tahun ada yang beberapa tahun mungkin beda, ganti atau kan kadang kan peraturan ada jangka waktunya, misal kayak pajak untuk UMKM kan nggak seterusnya cuma berapa tahun, nanti tahun terakhir kayak sekarang ini kita nungguin untuk UMKM aturannya belum keluar kayak gitu. Jadi kita harus update terus sih. Jadi kalau di tempat kita, organisasi kita ikatan IKPI itu tadi itu dia memfasilitasi. Jadi dia selalu mengundang narasumber buat kita belajar untuk aturan-aturan pajaknya kayak gitu sih. Kalau regulasi yang dimaksud kayak gitu. Iya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kita tiap tahun ya intinya kita selalu belajar, tiap tahun kita selalu belajar. Nggak mungkin kita mandek belajar cuma sampai kuliah kok, nggak mungkin. Jadi kita tiap tahun harus baca berita, harus ya baca ulang lah peraturan-peraturan yang baru, apalagi ini ada Kortek kan peraturannya baru semua, yang peraturan lama-lama kan jadi harus pintar-pintar adaptasi ya. Betul. Terus jadi konsultan pajak itu benar-benar belajar seumur hidup berarti. Iya betul, karena kita nggak pernah mandek, aturannya juga nggak mandek gitu. Jadi mesti ada peraturan baru lagi, diupdate lagi, direvisi lagi, kita harus menyesuaikan. Iya betul. Mungkin lanjut lagi ke pertanyaan sih. Lanjut lagi. Terus nah, ini bagus sih, C. Karena aku juga masih kuliah nih, C. Aku penasaran juga nih. Nah, ada nggak sih, C, perbedaan materi antara yang dipelajari perkuliahan sama kasus nyatanya, C? Terus, cara mengatasi perbedaan antara teori sama perkuliahan itu gimana, C? Kalau kuliah itu dasar ya. Teori. Jadi, akuntansi dasar itu penting banget. Karena tidak semua orang ngerti akuntansi dasar, baik klien maupun kantor pajak. Jadi kalau untuk aturan-aturan karena di kuliah aku nggak ngerti, cuma kan di kampus tuh pasti mereka dasar-dasarnya diajarin dulu ke kita. Baru nanti peraturan-peraturan yang terupdate ya kita belajar sendiri lah otomatis kan. Karena kan yang diajarkan di kampus pasti kan kayak hitungan PPh 21 lah, misalnya hitungan PPh 25, hitungan PPh 25 itu nggak ada perubahan sebenarnya. Sepanjang dasarnya itu kan kita pakai UU yang lama. Jadi kan di kampus kan kita dipelajari yang teori-teori ya tinggal di luar kita belajar tambahannya aja kayak gitu sih. Tinggal menyesuaikan lagi karena ya itu tadi ada peraturan-peraturan tambahan baru misalnya kayak gitu sih. Coba pertama kali kerja nih, C magang mungkin ya? Aku sempat magang kantor konsultan manajemen itu tadi. Nah, itu kaget gak sih? Langsung kayak kuliah sama magang beda banget ya dunia nyata. Beda banget. Beda banget. Jadi ya balik lagi bukan sing
Ya lumayan apa ya, lebih karena kadang teori itu nggak apa ya, bukan sepenuhnya dipakai di dunia kerja mungkin. betul, karena kan kebetulan mungkin karena aku juga ke klien-klien bukan klien yang apa kayak teorinya harus yang sampai banyak sampai AKL itu kayak nggak tahu ya, aku kayak nggak sampai ke sana, cuma ya maksud saya ketika kita di dunia kerja ternyata nggak cuma teori tok yang bisa kita pakai, itu tadi kita harus ke orang lain, ke pihak ketiga, misalnya ke klien kita harus hubungannya juga harus bagus kan, terus apalagi kita ngajari lagi ke mereka kayak gitu. Misalnya teori ya, tapi teori menurutku ya tetap penting loh ya. Soalnya dasarnya ya. Karena nggak semua orang tahu. Karena kita menjelaskan ke kantor pajak aja pakai jurnal, ya kan. Sampai kita ini sekolah nggak ngerti jurnal apa ya ini gitu ya. Jadi emang penting juga, jadi kuliah itu emang penting. Cuma kalau misalnya dibandingin sama dunia nyata itu beda lagi. Kita belajar dari nol lagi anggapannya ya sih. Dunia nyata lebih ke belajar reality kayak karena transaksi nggak segampang di teori kan. Transaksi kan macam-macam, bulatnya ya macam-macam kan kayak gitu. Jadi ya belajar lagi tambah. Oke, ternyata menarik banget ya, dari cerita-cerita dan pengalaman di Cece ini menarik banget dan menambah insight baru nih Ce. Nah, ternyata dari konsultan pajak itu harus teliti, harus profesional untuk mengerjakan pekerjaan ini, C. Nah, mungkin ada last pertanyaan nih, C, dari aku, C. Nah, Cici selama jadi konsultan pajak ini mesti menemui banyak tipe orang dan ada banyak kasus nih, C. Banget. Mungkin bisa spill nih, C. Satu kasus yang unik, C, bisa di-spill, C. Kasus ya. Aduh, kasus kayak lebih ke orangnya apa kasus ya? Orang sih. Orangnya itu karena banyak sih dewasa, sangat dewasa. Jadi kita itu kayak menjelaskan ke beliau ini agak kesusahan. Apalagi kan tadi aku bilang klienku kebanyakan itu kota kecil. Jadi mereka nggak melek pajak, pembukuan apalagi, notanya oret-oretan tapi omsetnya nggak karu-karuan. Waduh. Jadi misalnya kayak toko kecil gitu ya, terus kena pajak ya pastilah orang nggak di luaran sana kan pajak itu medeni ya. Jadi mereka apalagi nggak ngerti apa-apa begini, mereka kena pajak itu udah serem gitu lah, karena kan pajak itu jalannya cepet ya, surat nggak ditanggepi langsung sita dan lain-lain kan gitu kan. Jadi dia takut duluan, tapi misalnya kita jelaskan ya kita mau menjelaskan sejauh apa kan bingung karena dia kan sudah tua, sudah dewasa banget. Jadi misalnya kita mau menjelaskan secara teori juga dia nggak mudeng, tapi mau menjelaskan secara secara si kantor pajaknya juga menjelaskan dia juga nggak mudeng. Lebih susahnya di situ sih, komunikasi itu tetap susah lah menurutku. Apalagi ya sama orang-orang yang nggak melek ya, sama sekali nggak ngerti, karena dia cuma toko biasa tapi omsetnya luar biasa. Jadi maksudnya kita menjelaskannya itu jadi agak susah banget sih aku kemarin. Itu sampai sekarang aku ya lebih tepatnya kita kan harus konsultan pajak itu walaupun kita misal buka sendiri itu justru tantangannya itu besar ya. Tantangan itu bisa di internal kita sendiri, kantornya kita sendiri, bisa di luaran. Jadi ya cukup tertekan sebenarnya. Cuma ya asiknya karena tiap klien kan ada kasusnya beda-beda. Bertemu ya kita belajar lagi. Jadi nggak monoton ya hidup. Betul, ada monoton. Ini ya sih. Oke, jadi di sini kita belajar banget ya guys. Kalau misalnya konsultan pajak itu harus komunikasi, terus banyak lagi problemnya bertemu banyak orang itu ya. Sifatnya itu beda-beda. Tuh, ada yang suka dielus, ada yang suka di kan orangnya beda-beda. Kita harus belajar menilai orang gitu. Jadi tanggapannya sama orang A sama B beda. Jadi kita treatmentnya juga harus beda. Oke, seru banget nih Ce obrolan kita kali ini mengenai merintis karir di pajak ini Ce. Oke, aku jadi trigger nih Ce. Apalagi aku kan dari tax accounting kan Ce. Jadi kayak wah seru banget nih kayaknya ya. Itu apa ya? Profesi
lagi ngehits. Iya, lebih hits Oh, ya Sultan sekarang. Raja. Iya, lagi banyak sing mulai minat lah ini daripada Iya. dulu. Jadi makin nggak sabar nih, C. Oke, terima kasih ya, C, untuk hari ini dan insight-insight barunya yang udah C kasihkan pada hari ini. Oke, sama-sama. Kalau gitu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.